Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Anissa Syahida dari kelas MJ504, studi manajemen risiko. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus dari PT XYZ. Pertama-tama, eh, saya akan menjelaskan PT XYZ. PT XYZ adalah sebuah perusahaan logistik di Indonesia mengalami gangguan operasional akibat banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek. Akibatnya, pengiriman barang terhambat, beberapa gudang terendam, dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan risiko dalam menghadapi bencana alam. Di sini saya akan menjelaskan risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ dalam kasus ini. Yang pertama, gangguan operasional. Yang kedua, kerusakan aset. Yang ketiga, kerugian finansial. Yang keempat, reputasi dan keluhan pelanggan. Pada gangguan operasional, risiko utama yaitu penghentian pengiriman barang akibat infrastruktur yang tidak dapat diakses dan kerusakan kendaraan dari jalur distribusi. Pada bagian kerusakan aset, terdapat gudang yang terendam banjir menyebabkan kerusakan stok barang dan aset perusahaan. Dalam kerugian finansial, ada biaya perbaikan infrastruktur dan kendaraan, kehilangan pendapatan akibat terhambatnya operasi bisnis. Kemudian dari reputasi, hal ini akan peningkatan jumlah komplain pelanggan terkait keterlambatan dan potensi kehilangan pelanggan setia akibat pengalaman buruk. Kemudian saya akan menjelaskan dampak risiko terhadap keberlanjutan bisnis, yaitu penurunan kepercayaan pelanggan dan potensi peralihan ke kompetitor. Yang kedua, operasional terganggu sehingga efisiensi menurun. Yang ketiga, ketidakstabilan finansial akibat biaya pemulihan dan hilangnya pendapatan. Yang keempat, gangguan rantai pasok menciptakan efek domino pada mitra bisnis. Kemudian, untuk menghadapi hal tersebut, ada strategi mitigasi risiko yang bisa kita lakukan sebelumnya, yaitu yang pertama, infrastruktur tahan bencana. Dengan membangun gudang dengan elevasi lebih tinggi dan gunakan kendaraan operasional yang tahan banjir. Kemudian dari sisi diversifikasi lokasi gudang, kita bisa bangun gudang di wilayah strategis dengan risiko banjir lebih rendah. Kemudian terapkan sistem distribusi berbasis hub and spoke. Kemudian teknologi dan sistem digital dengan mengimplementasi sistem pemantauan cuaca real-time dan gunakan manajemen logistik berbasis AI untuk efisiensi. Kemudian ada rencana kontingensi dan asuransi. Itu dengan siapkan Business Continuity Plan atau BCP. Ini untuk lindungi aset dengan asuransi khusus bencana. Kemudian yang terakhir, edukasi dan simulasi. Latih tim untuk tanggap bencana melalui simulasi rutin. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus nyata dari JNT. JNT Cargo menunjukkan langkah mitigasi konkret dalam menghadapi banjir di Sukabumi dan Cianjur melalui pengawasan situasi, pemulihan operasional, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Dengan memantau perkembangan wilayah bencana, JNT Cargo memastikan layanan pengiriman kembali normal seiring dengan pemulihan infrastruktur. Selain itu, perusahaan juga memberikan bantuan logistik berupa sembako ke wilayah terdampak parah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan mitra lokal. Pendekatan ini berhasil meminimalkan keterlambatan pengiriman, membantu masyarakat dengan cepat, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.
Langkah-langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi PT XYZ untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana serupa melalui perencanaan risiko yang matang, respon tanggap terhadap gangguan operasional, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan serta mitra bisnis. Contoh nyata seperti yang dilakukan JNT Kargo tersebut, dengan pemantauan situasi, pemulihan operasional, dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak, dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan kesiapan PT XYZ menghadapi bencana serupa, sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis dan kepercayaan pelanggan. Baik, itu presentasi tugas semester saya, Pak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah hal lainnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.